Selamat pagi anak-anak. Pagi. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa dulu. Silakan Redo untuk berdoa. Tabrak, badrak, gagrak. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak masuk? Siapakah? Kenapa Ramaku tidak masuk? Mari kita doakan semoga Rama cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita kembali. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Namun sebelum kita memasuki materi utama, coba kalian lihat ada beberapa pertanyaan di sini. Sudahkah anak-anak sarapan hari ini? Sudah. Oke, berarti anak-anak semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke. Kalian sarapan karena keinginan sendiri atau karena dipaksa oleh ibu? Keinginan sendiri. Ada yang dipaksa, ada yang keinginan sendiri karena kebutuhan. Oke. Keluarga kalian akan mengadakan piknik. Kalian disuruh memilih sendiri tujuan wisata sesuai keinginanmu. Apa yang kamu rasakan? Senang. Jadi kalau sesuai dengan keinginan, senang ya. Tapi kalau yang ini tadi ada yang bilang dipaksa Bu. Kalau misalkan dipaksa, perasaanmu bagaimana? Marah. Sebel. Tidak seret ya, sebel. Nah, oke. Kalian ingin membeli tas, tapi model, bentuk, dan warna harus sesuai dengan keinginan ibu. Yang kamu rasakan bagaimana? Kecewa, karena tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Oke. Nah, berarti kan kalau dipaksa itu kalian merdeka? Tidak. Menurut kalian apa arti merdeka itu? Mau piknik diberi kebebasan memilih, itu kalian senang. Tetapi membeli tas kok modelnya harus sesuai dengan ibu, warnanya harus sesuai ibu, berarti kalian tidak senang gitu. Jadi kebebasan itu menurut kalian apa? Bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan. Oke, nah untuk kali ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yang pertama adalah mengenal peristiwa menjelang kemerdekaan. Jadi yang merdeka itu tidak hanya kalian, tetapi Indonesia juga merdeka. Nah, di sini kalian harus mengenal peristiwa penting menjelang kemerdekaan, baik tokoh maupun periodisasinya dengan benar. Dan yang kedua, menceritakan kembali peristiwa penting menjelang kemerdekaan dengan runtut dan benar. Jadi nanti silakan anak-anak berdiskusi, silakan anak-anak berdiskusi kaitannya dengan peristiwa apa yang terjadi di sekitar kemerdekaan dan tokoh-tokohnya siapa saja yang terlibat. Di setiap kelompok sudah ada sumber belajar, ada di situ ada Chromebook, ada buku juga. Nanti kalian juga bisa cari video yang linknya dibagikan ya, nanti di bagian guru linknya apa. Kalian juga bisa mencari teks online di situ atau nanti membaca buku. Nah, silakan nanti berdiskusi karena ini ada 6 kelompok maka Bu Guru bagi. Untuk kelompok 1, kelompok apa kemarin SMART ya? Kelompok SMART ini yang kelompok sini ya, SMART. Terus excellent. Terus yang sini Brilliant.
kelompok excellent, brilliant, sama apa? Jenius. Itu nanti kalian kaitannya dengan peristiwa sekitar kemerdekaan. Peristiwanya apa saja? Terus untuk smart, Olimpik, intelligent itu nanti kaitannya dengan tokoh-tokoh. Jadi nanti ketika kalian nanti akan guru bagikan kertas manila, di situ kalian buat, boleh dalam bentuk tabel, boleh dalam bentuk peta konsep, boleh dalam bentuk paragraf narasi bebas. Silahkan nanti dirembuk kesepakatan satu kelompok mau kalian mau produknya itu bentuknya seperti apa, nanti silahkan di sama teman-teman. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Ya. Jadi Indonesia Merdeka itu tahun berapa? 1945. Tanggal berapa? Oke, jadi sebelum dan sesudah tanggal 17 Agustus 1945 itu banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh yang terlibat. Tugas kalian di sini silakan mencari di sumber belajar, silakan bebas, terus kalian tuangkan di kertas manila. Semua paham? Paham. Ya, sebelum kita mulai biar kalian semangat, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, sip. Sekarang silakan kalian kerja kelompok, berdiskusi, kerjasama, semua harus bekerja. Siap? Siap. Oke, yuk, silakan. Oke anak-anak semua sudah selesai ya? Oke, saat ini waktunya kalian presentasi. Silakan nanti kalian presentasi, semua anggota kelompok maju ke depan. Yang 2 orang memegang itu kertasnya, yang satu membacakan, yang lain memperhatikan. Terus nanti jika ada pertanyaan dari kelompok lain silakan ditanggapi. Oke, sekarang dari kelompok intelijen silakan ke depan. Perkenalkan dulu nama kelompoknya apa, anggotanya siapa saja. Oke, saya ke sini. Oke. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok intelijen ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno. Penyusun, penulis dan pembaca teks proklamasi. DRS Muhammad Hatta, penyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Ahmad Subarjo, penjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari Gas Dengkok dan menyusun teks proklamasi. Soekarni mengusulkan agar naskah proklamasi hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Sayuti pemetik naskah proklamasi. Fatmawati penjahit bendera pusaka merah putih. Latif Hendradikrat menaikkan bendera pusaka saat upacara peringatan 17 Agustus 1945. Laksamana Maeda, Wakil Komando Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Ada pertanyaan tidak dari teman-teman? Ada pertanyaan tidak dari teman-teman? Adakah pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sekarang gilirannya kelompok Brilliant. Silakan untuk kelompok Brilliant untuk ke depan. Semua anggota kelompoknya ke depan. Yang membacakan siapa, yang memegang hasil diskusi siapa. Yang lainnya perhatikan. Oke. Keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Brilian dan teman-teman saya Radif, Arden, Denis, Elang, dan Jawa. Saya akan mempresentasikan tentang peristiwa penting sekitar kemerdekaan Indonesia. 1. Jepang menyerah tanpa syarat. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang pun menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Jepang resmi memutuskan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Setelah mendengar kabar Jepang menyerah terhadap sekutu, golongan muda mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia segera diumumkan. Perbedaan pandangan itu kemudian membuat golongan muda berinisiatif menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. 3. Peristiwa penyusunan naskah proklamasi. Dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta dijemput oleh Ahmad Subarjo kemudian dibawa kembali ke Jakarta. Sekian dari kelompok Brilian. Tawarkan, ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak, teman-teman? Tidak. Oke, semua sudah jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang terakhir, karena tadi semua kelompok sudah tahu, tinggal satu kelompok yang belum presentasi. Yuk kita saksikan presentasi dari kelompok Olimpik. Silakan kelompok Olimpik untuk maju ke depan. Kita beri aplaus, anak-anak. Yuk, geser yang Alex yang baca. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif dari kelompok Olimpik dan teman-teman saya yang bernama Dava, Fauzi, Nadine, Abel akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tokoh-tokoh sekitar kemerdekaan Indonesia. 1. Insinyur Soekarno berperan sebagai pembaca teks proklamasi. Ia lahir pada 6 Juni 1901 di Blitar, Jatim. DRS Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ikut dalam perumusan teks proklamasi. Ia juga mengajukan usul untuk menandatangani teks proklamasi oleh seluruh tokoh yang hadir di rumah Laksamana Maeda saat itu. Ahmad Subarjo, pria yang lahir di Karawang pada 23 Maret 1890. Ini merupakan pejuang senior dan anggota PPKI. Ia juga terlihat sebagai penulis proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Fatmawati, istri proklamator ini terlibat sebagai tokoh
tokoh proklamasi dalam kemerdekaan Indonesia. Ia diketahui yang menjadikan bendera pusaka merah putih untuk dikibarkan saat upacara 17 Agustus 1945. Soekarni lahir pada 14 Juli 1916 di Blitar. Selama hidupnya, ia aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pernah bekerja di kantor berita Domain, Sendendu, dan kantor pusat Seinendan. Bahkan ternyata ia juga yang mengusulkan agar naskah proklamasi kemerdekaan hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Sayuti Melik menjadi salah satu tokoh proklamasi dan berperan sebagai pengetik naskah proklamasi. Sebelumnya, naskah proklamasi ditulis tangan dengan beberapa perubahan. Setelah disetujui, diserahkan kepada Sayuti. Latif Hendraningrat merupakan pejuang yang tergabung dalam pembela tanah air dalam peta. Ia ikut berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menaikkan bendera pusaka saat upacara 17 Agustus 1945. Laksamana Maeda pria berkebangsaan Jepang ini juga menjadi tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan seorang perwira dengan jabatan sebagai Wakil Komandan Angkatan Laut Jepang di Jakarta, serta ia juga ikut bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda mengizinkan para pejuang menggunakan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Adakah pertanyaan dari teman-teman? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dari yang tadi semua kelompok sudah presentasi ya. Jadi ada yang presentasi kaitannya dengan tokoh, ada yang presentasi dengan peristiwa yang terjadi di di sekitar kemerdekaan Indonesia. Tadi peristiwanya apa saja? Contohnya tadi peristiwa apa? Bentuknya BPUPKI. Jepang menyerah tanpa syarat. Oh, Jepang menyerah karena apa? Ada kota yang diapakan di Jepang? Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok. Oke. Peristiwa penyusunan naskah proklamasi. Jadi itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kemerdekaan. Tokoh-tokohnya siapa saja, anak-anak? Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Nama Soeharto, oke. Ya, Sayuti Melik, ada Laksamana. yang menjahit bendera siapakah? Oke. Nah, dari apa yang dipresentasikan teman-temanmu tadi, kalian sudah paham atau belum? Adakah pertanyaan? Oke. Nah, ini kalau sudah loyo-loyo, kita tepuk semangat dulu yuk dari tempat duduk masing-masing. Tepuk semangat. Oke, harus semangat. Oke, kalian sudah paham kaitannya dengan tokoh dan peristiwa. Nah, sekarang Bu Guru lagi ingin melihat melihat kalian benar-benar paham atau belum. Bu Guru punya kartu, akan saya bacakan, kalian menjawab. Kalian cukup menjawab benar atau salah. Siap? Oke. Fatmawati adalah tokoh yang menjahit bendera merah putih. Benar. Insinyur Soekarno adalah pengetik naskah proklamasi. Salah. Benar siapakah? Sayuti Melik. Laksamana Maeda adalah seorang tokoh yang berdasar bagi kemerdekaan negara Indonesia yang berasal dari Belanda. Salah atau betul? Salah. Yang benar? Dari Jepang. Oke. Peristiwa di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Benar. Oke, anak-anak, ternyata kalian sudah paham semua, sudah mengerti semua kaitannya dengan tokoh dan peristiwa di sekitar kemerdekaan. Nah, untuk kedepannya anak-anak silakan jika presentasi di depan kelas tidak usah malu-malu, tapi kalian harus percaya diri. Untuk yang akan
ada tugas presentasi, kalian harus lebih berani lagi, tidak usah malu-malu. Oke anak-anak, ini Bu Guru akan membagikan lembar refleksi. Silakan kalian isi sesuai dengan kondisi sebenarnya, perasaanmu bagaimana ketika belajar tadi, setelah belajar tadi bagaimana, tantangannya apa, kesulitannya apa. Silakan diisi. Masing-masing siswa mengisi. Oke, silakan ditulis. Oke anak-anak, silakan lembar refleksinya dikumpulkan. Oke, lembar refleksinya dikumpulkan. Oke, ya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kali ini saya rasa cukup. Anak-anak sudah paham semua toh? Sudah. Silakan setelah ini anak-anak istirahat. Nanti kita lanjutkan pembelajaran yang lain. Dari Bu Guru cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Ika Indarwati, rekan dari Ibu Tuti Sulismi. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Tuti yang telah selesai melaksanakan aksi nyata implementasi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu Tuti lakukan mempunyai dampak positif bagi murid. Mereka sangat senang mengikuti pembelajaran karena mereka belajar sesuai dengan minat, kesiapan, dan gaya belajarnya. Saya berharap kedepannya Bu Tuti tetap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan menyebarkan virus ini ke rekan sejawat, sehingga saya dan rekan-rekan yang lain juga mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang Ibu Tuti lakukan. Saya juga berharap Ibu Tuti tetap semangat dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Sukses terus untuk Bu Tuti dan terima kasih. Selamat siang, perkenalkan saya Angel, murid kelas 6 SD Negeri Giri Sekar. Tadi saya dan teman-teman belajar tentang peristiwa yang terjadi di sekitar kemerdekaan Indonesia dengan Bu Tuti. Saya sangat senang dan bersemangat dalam belajar karena banyak media pembelajaran yang disediakan Bu Tuti. Ada video, teks online, maupun bacaan pada buku paket. Saya bebas belajar sesuai dengan keinginan saya, yaitu saya mendengarkan dan melihat video pembelajaran yang sangat menarik. Hal ini mempermudah saya dalam memahami materi pelajaran. Setelah itu, saya diberi kebebasan berekspresi dalam menghasilkan suatu produk. Dan saya juga dilatih untuk melakukan presentasi di depan kelas. Terima kasih Bu Tuti, pelajaran hari ini sungguh sangat bermakna dan menyenangkan. Semoga hal ini tetap berlanjut di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.